Sengketa antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Rakyat Adil Makmur Prima menemui babak baru. Saat ini Komisi Pemilihan Umum KPU RI resmi mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus 757 PDT G/2022-PN.JKT PES yang mengabulkan seluruh gugatan perdata prima atas KPU. Pengajuan banding itu dilakukan pada Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Saat mengajukan banding, KPU RI diwakili oleh Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Andi Krisna, sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen, dan sudah kita terima akta permohonan banding, kata Andi. Sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut. Batas akhir pengajuan banding sampai tanggal 16 Maret hari ini kita sudah sampaikan lebih awal, lanjutnya. Sebelumnya, PN Jakpus menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari yang berimbas pada penundaan pemilu. Prima sebelumnya merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024, sehingga tak bisa ambil bagian dalam pemilu 2024. Selain itu, KPU RI juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka pun dihukum membayar ganti rugi 500 juta rupiah terhadap partai politik besutan ex-aktivis, Agus Jabo Priyono itu. Dalam kesempatan itu, Andi Krisna mengungkapkan garis besar memori banding yang secara resmi dilayangkan oleh KPU. Kurang lebih poin terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jelas Andi kepada wartawan. Kemudian desain penegakan hukum pemilu, dan juga yang penting adalah amar putusannya bahwa diantaranya tahapan pemilu dilaksanakan ulang 2 tahun 4 bulan 7 hari, yang ini KPU menganggap ini sebuah ada kekeliruan, kurang lebih seperti itu, imbuhnya. Andi juga menyebutkan bahwa memori banding ini turut memuat argumentasi yang diperoleh dari hasil diskusi bersama para pakar hukum yang digelar pada Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Beberapa argumen banding yang disebutkan Andi tadi sebelumnya sudah pernah disampaikan KPU RI ke Majelis Hakim PN Jakpus melalui eksepsi mereka. Dalam eksepsi itu, KPU RI menegaskan bahwa desain penegakan hukum pemilu seharusnya bukan ranah perdata di peradilan umum, dalam hal ini PN Jakpus. Sebab, merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sudah diatur bahwa pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu diproses oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Usai resmi melayangkan banding, KPU RI mengeklaim bahwa pengajuan itu merupakan bentuk keseriusan mereka menjalani proses hukum. Sebab sebelumnya, anggapan mengenai ketidakseriusan KPU sempat mencuat. Banding yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi dan menyikapi gugatan yang diajukan oleh Prima, Partai Rakyat Adil Makmur, ujar Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Muhammad Afifuddin, kepada wartawan pada Jumat. Selanjutnya, KPU menunggu putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap banding yang diajukan, lanjutnya. Sebelumnya, KPU menuai kritik lantaran tidak mengirim saksi ahli dalam rangkaian persidangan melawan Prima di PN Jakpus. Saat itu KPU merasa menjadi pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang dihadapi Prima. Sementara itu, Prima mengirim 2 saksi yang keterangannya dipertimbangkan majelis hakim. Pihak Prima sendiri menyatakan siap menghadapi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas banding yang diajukan KPU RI.
Prima juga menyatakan siap apabila banding dinyatakan ditolak. Tentu kami akan mempersiapkan segala sesuatunya terkait banding ini, seperti saat kami masukkan gugatan awal, kata Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, kepada Kompas.com pada Jumat. Kami juga akan mempersiapkan segala sesuatunya apabila banding ditolak ataupun diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tambahnya. Alif mengaku bahwa pihaknya juga tak mempermasalahkan upaya banding yang ditempuh lembaga penyelenggara pemilu itu. Prinsipnya kami menghargai upaya KPU untuk melakukan banding. Sebagai salah satu upaya hukum yang sudah digariskan undang-undang, kami harus menghargai itu, ia menegaskan. Di luar koridor hukum, Prima juga mengaku siap mencabut gugatan perdata mereka apabila diizinkan ikut serta dalam pemilu 2024. Prima mengklaim, gugatan perdata itu semula dilakukan hanya demi terpenuhinya partisipasi mereka sebagai peserta pemilu 2024. Namun, saat ini isu tersebut dianggap telah melenceng dan bermuatan politis karena putusan menunda pemilu. Kalau KPU memberikan hak politik kami untuk ikut dalam pemilu 2024, maka gugatan akan kami cabut, kata Alif. Alif mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Prima sedang mendiskusikan upaya terbaik untuk masalah ini. Menurutnya, diskusi tersebut bertujuan agar proses hukum ini tidak berlarut-larut. Pertimbangan untuk mencabut gugatan di PN Jakpus disebut merupakan bagian dari upaya terbaik tersebut. Kami juga sangat tidak ingin proses pemilu yang menjadi hajatan banyak orang tidak tercederai dengan keriuhan karena tendensi-tendensi politik tertentu. Karena sejatinya kami di DPP Prima mau ikut pemilu 2024, ungkapnya. Menanggapi hal itu, KPU RI menegaskan bahwa mereka hanya akan menempuh mekanisme hukum untuk meladeni gugatan Prima. Mekanisme hukum dimaksud yakni sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ya, kami sesuai dengan kompetensi yang diberikan undang-undang kepada kami, kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idam Holik kepada Kompas.com pada Jumat. Idam juga memastikan bahwa tidak ada komunikasi dengan Prima di luar konteks hukum. Komunikasi kami, dalam konteks gugatan ini, semua komunikasi hukum. Komunikasi itu saat persidangan, ia menambahkan. Idam menjelaskan, pada tanggal 14 Desember tahun 2022, KPU telah menetapkan 23 partai politik tingkat nasional sebagai peserta pemilu 2024 lewat keputusan KPU RI nomor 518 tahun 2022. Lalu pada tanggal 30 Desember tahun 2022, KPU menetapkan Partai Umat sebagai partai politik ke-24 peserta pemilu 2024 lewat keputusan KPU RI nomor 551 tahun 2022, setelah proses mediasi sengketa kedua belah pihak disepakati oleh Bawaslu RI. Idam menegaskan, daftar partai politik peserta pemilu 2024 yang sudah ditetapkan melalui keputusan KPU tak akan mungkin berubah tanpa perintah lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut pasal 467 dan 471 UU Pemilu, lembaga-lembaga tersebut yaitu Bawaslu serta PT UN. Ditanya apakah mungkin KPU RI bersedia berkompromi di luar koridor hukum agar Prima mencabut gugatan dan Prima ikut pemilu 2024, Idam menegaskan bahwa hal itu tidak diatur dalam UU Pemilu. Oleh karenanya, hal ini tak dapat dilakukan. Sementara itu, mekanisme hukum yang dimungkinkan oleh UU Pemilu semuanya sudah ditempuh Prima. Di Bawaslu RI, mereka dinyatakan menang sengketa atas KPU pada tanggal 4 November tahun 2022 dan diberikan kesempatan unggah data perbaikan verifikasi administrasi. Namun, pada kesempatan kedua ini, mereka tetap dinyatakan KPU RI tidak lolos verifikasi administrasi. Di PT UN,
Prima 2 kali menggugat KPU RI dan minta ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Gugatan yang dilayangkan pada tanggal 30 November tahun 2022 oleh Majelis Hakim PT UN Jakarta dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, gugatan pertanggal 26 Desember tahun 2022 dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim PT UN Jakarta. Saya mau bertanya balik, dalam penyelesaian sengketa administrasi, apakah ada mekanisme yang dimaksud penyelesaian di luar hukum yang diatur dalam UU Pemilu? Ucap ex-ketua KPU Kabupaten Bekasi itu.